Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang kelenjar timus ya. Kelenjar timus ini seperti ini. Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang berperan terhadap sistem imunitas tubuh gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagian sistem imunitas, sistem imun. Nah, maka ketika kita mempelajari sistem imun, maka kita juga akan mengkaitkannya dengan kelenjar timus ini karena kelenjar timus ini berperan di dalam sistem imun tubuh. Nah, kelenjar ini itu berada di, kalau pada gambar ini ya, berada di bagian dada, tulang dada di atas jantung. Jadi kalau di sini kelihatan ya, itu ada paru-paru kiri dan kanan, lalu di antara paru-paru itu kelenjar timus ini, lalu di bawahnya itu adalah jantung. Nah, kelenjar timus itu dengan dua lobus, dia warnanya rada kepinkian gitu ya, mungkin kayak slide pada slide ini gitu ya warnanya. Lalu ada juga yang abu-abu gitu ya, lalu datar, lalu ya lokasinya di situ, di dada, tulang dada dan di atas jantung. Nah, masing-masing lobus pada timus ini, pada kelenjar timus ini itu memiliki beberapa ruang gitu ya, beberapa kamar di situ. Nah, pada sistem imun, timus ini dianggap sebagai master gland atau kelenjar utama gitu. Kenapa dianggap master gland pada sistem imun? Nah, karena tugasnya itu tadi, tugasnya berfungsi untuk mendewasakan sel. Nah, ternyata sel itu berkembang ya, sama seperti kita gitu ya, dari bayi, anak-anak, lalu remaja, pemuda, baru dewasa. Jadi ternyata sel itu berkembang gitu. Tadinya selnya masih kanak-kanak, masih kecil gitu ya, lalu ternyata selnya udah dianggap cukup matang. Jadi, nah si master gland ini, si timus ini, nah dialah yang berfungsi untuk mendewasakan sel limfoid timus atau yang disebut dengan T cells. Nah, T cells ini yaitu untuk bagian dari sistem imun yang disebut nanti limfosit. Limfosit itu apa? Sel darah putih atau WBC, white blood cells, sel darah putih yang sudah dewasa gitu ya. Dan dia yang akan berperan di dalam menjadi polyspores gitu. Nah, dia si T cell ini dia tuh bekerja sama dengan B cells, sel B. Nah, itu bone marrow cells, cells yang dihasilkan oleh tulang belakang gitu, bone marrow gitu ya, tulang sumsum gitu, bukan spine. Bekerja sama dengan B cells yang dihasilkan oleh sel tulang sumsum gitu. Jadi kalau si T cell dihasilkan oleh si timus, didewasakan, lalu si B cells ini itu dihasilkan oleh sumsum tulang gitu. Nah, jadi ketika mereka sedang menghadapi ancaman gitu ya, teroris yang ingin merusak tubuh, yang ingin menghancurkan sel gitu ya. Nah, si T cells dan si B cells ini itu akan berpadu gitu, akan bersatu, bekerja sama untuk melawan intruders, melawan pengganggu, melawan pengacau gitu, invaders yang masuk ke dalam tubuh gitu. Nah, mereka ini seperti tentara ya, seperti TNI sama polisi gitu ya, sedang bersatu untuk memerangi para teroris. Nah, inilah kenapa si kelenjar timus itu dianggap sebagai master gland pada sistem imun karena fungsinya tadi ya. Nah, kalau dilihat kelenjar timus ukurannya pada anak-anak dan dewasa itu berubah gitu. Nah, pada anak-anak kelenjar timus ini besar. Ya, karena ya anak-anak perlu proteksi yang lebih besar gitu ya. Jadi anak-anak kan badannya masih berkembang gitu ya, masih ringkih gitu. Sistem imunnya itu belum stabil gitu ya, belum kuat. Jadi masih perlu proteksi yang lebih kuat gitu. Makanya lebih banyak lebih ukurannya lebih besar pada anak-anak gitu. Nah, tapi ketika makin dewasa, makin besar gitu, nah, seiring berjalannya waktu, anak itu makin bertumbuh, maka
sel timus ini tadi, si kelenjar timus tadi itu pun mengecil. Tapi bukan berarti dia nggak berfungsi, karena fungsinya tadi ya sebagai penghasil atau yang mendewasakan sel darah putih, limfosit, supaya bisa memerangi musuh bersama B cells yang dihasilkan oleh sel tulang, sel sumsum tulang ya, bone marrow. Nah, tapi ketika gaya hidup kita ini sangat toksin gitu ya, udara yang kita hirup juga penuh dengan partikel-partikel yang beracun, makanan yang kita makan juga yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sel, yang bersifat toksin gitu ya, seperti yang diproses-proses, dairy food gitu ya kan, dairy produk, baru alkohol, lalu menghirup CO2 dalam banyak gitu kan, lalu partikel-partikel bebas, radikal-radikal bebas yang masuk ke tubuh kita. Nah, itu ya gaya hidup yang seperti itu, yang toksin itu dapat menyebabkan si timus ini berhenti berkembang atau berhenti berfungsi gitu. Nah, jadi kalau kita mau membuat kelenjar timus ini terus berfungsi, terus berkembang gitu ya, bukan berkembang besar ya, berkembang atau berfungsi. Nah, kita harus memperhatikan lifestyle kita gitu, gaya hidup kita, supaya apa? Supaya ya sel ini tetap aktif. Nah, ternyata kan kalau kita mau jujur, banyak hal di dalam apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup gitu kan, lalu yang kita letakkan pada kulit kita gitu ya, hand body yang kita pakai, lalu maskara yang kita gunakan, lipstick yang kita pakai. Sekarang saya pakai lipstick gitu ya, tapi tidak terlalu kelihatan. Lalu pelembab pelembab wajah yang kita gunakan itu kan semua terbuat dari bahan-bahan kimia kan, dan itu diserap sama sel gitu, oleh sel. Lalu pembersih-pembersih itu yang kita pakai di rumah itu semua bahan kimiawi gitu kan, dan kita ya kalau mau dibilang ya tinggal di dalam situasi yang tidak sehat bagi sel gitu ya, tidak alamiah gitu. Nah, itu membuat ya timus ini berhenti berkembang. Nah, untuk kita menghambat perkembangannya jangan sampai berhenti, maka kita harus meregenerasi tubuh kita gitu, meregenerasi sel timus ini pada kelenjar timus ini gitu. Supaya apa? Supaya dia tetap menghasilkan limfosit, sel darah putih, mendewasakan itu. Nah, kalau misalnya dia nanti berhenti berkembang gitu kan, berarti kan sel limfosit itu nggak didewasakan oleh si kelenjar timus ini. Lalu ketika banyak teroris datang mengancam gitu ya, baru sel kita makin lama makin down, ya siapa yang akan mendewasakan sel limfosit tadi, white blood cells tadi, siapa yang mendewasakan? Kan nggak ada gitu kan, otomatis serangan musuh tadi nggak bisa dikalahkan kayak gitu, nggak bisa dihindari, dan kekalahannya pun ya harus 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 diterima gitu. Nah, ini yang kita antisipasi gitu ya, supaya tubuh kita tetap kuat, tubuh kita tetap survive melawan segala ancaman, segala penyakit gitu ya, tetap strong gitu ya, sehingga kita tidak gampang sakit dan tubuh kita tidak gampang lemah, dan organ-organ lain tidak gampang ya kolaps juga gitu. Karena apa? Karena seperti saya katakan di awal, bahwa tubuh kita ini memiliki namanya efek domino. Satu yang bermasalah, maka yang lain pun akan bermasalah jika gaya hidup kita itu tetap toksik gitu ya, tetap toksin. Jadi untuk mengatasinya ya kita harus mengevaluasi gaya hidup kita gitu. Mengevaluasi apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita hirup, yang kita letakkan pada kulit gitu ya. Itu harus dievaluasi. Kalau tidak ya siap-siap bahaya tiba, badai tiba, kalau kelenjar timus ini tidak bisa lagi mendewasakan sel.